Cukup lama Pak Sanio memperhatikan sepeda motor yang ada di dealer itu satu persatu hingga akhirnya seseorang menghampiri Pak Sanio. "Mau beli motor, Pak?" tanya orang tersebut. "Iya kok," jawab Pak Sanio pada orang itu yang mirip lelaki Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suradi di Kebumen, Jawa Tengah. Perkenalkan, namaku Suradi. Aku tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di sini aku ingin berbagi cerita yang dialami oleh tetanggaku, Pak Sanio namanya. Kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 95. Diary. Pak Sanio memiliki 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Saat itu anak laki-lakinya sudah kelas 2 SMA, sementara anak perempuannya baru kelas 1 SMP. Pak Sanio adalah seorang petani sejati yang memiliki cukup banyak sawah dan juga beberapa ekor kerbau yang biasa digunakan untuk membajak sawahnya. Beliau seorang pekerja keras dan sangat sayang dengan keluarganya. Adalah Yanto, anak laki-laki Pak Sanio. Rupanya sedang tergoda dengan tren anak-anak SMA saat itu. Sebagian besar teman-temannya bersekolah mengendarai sepeda motor, sementara Yanto hanya naik sepeda kumbang. "Yan, Mbok, kamu minta sepeda motor sama bapak kamu. Bapak kamu sawahnya kan banyak, kerbaunya juga banyak. Itu kerbaunya dijual seekor saja sudah bisa dapat sepeda motor. Jadi kamu nggak kecapean kalau sampai sekolahan." Begitu kata Yudi, teman sekolah Yanto yang juga tetangganya satu desa. "Tapi Yud, aku nggak enak kalau minta motor. Lagian kerbau bapakku kan untuk bajak sawah," jawab Yanto. "Ya elah Yan, kerbau bapak kamu kan ada 5 ekor. Lagian kalau pakai motor, kamu bisa ngajak Julia gebetanmu itu jalan-jalan," sahut Yudi ngomporin Yanto. Akhirnya Yanto pun terpengaruh omongan Yudi. Yanto memberanikan diri meminta sepeda motor pada Pak Sanio bapaknya. "Pak, boleh nggak Yanto minta dibeliin motor? Yang second juga nggak apa-apa, biar tidak sering terlambat kalau ke sekolah," bujuk rayu Yanto pada bapaknya. Karena rasa sayangnya pada anaknya, Pak Sanio pun bersedia memenuhi keinginan anaknya. "Ya udah, besok bapak jual kerbau dulu. Motor bekas nggak apa-apa kan, Leh?" kata Pak Sanio. "Nggak apa-apa, Pak. Yang penting masih bagus," jawab Yanto. Diary. Singkat cerita, Pak Sanio pun menjual seekor kerbaunya di pasar hewan. Dengan bermodalkan uang hasil penjualan kerbau ditambah uang tabungannya, Pak Sanio pun pergi menuju sebuah dealer sepeda motor di wilayah Kabupaten Kebumen.
dengan memakai celana komprang hitam khas petani, baju kaos oblong warna putih kusam, dan juga mengenakan caping petani serta membawa karung bagor bekas beras. Pak Sanio berjalan menyusuri trotoar mengenakan sandal lili kesayangannya. Saat sampai di depan sebuah dealer, Pak Sanio berhenti dan memperhatikan motor-motor yang ada di dealer tersebut. Selain sepeda motor baru, di dealer tersebut juga terpajang sepeda motor second dengan kondisi masih seperti baru. Cukup lama Pak Sanio memperhatikan sepeda motor yang ada di dealer itu satu persatu hingga akhirnya seseorang menghampiri Pak Sanio. "Mau beli motor, Pak?" tanya orang tersebut. "Iya kok," jawab Pak Sanio pada orang itu yang mirip lelaki Tionghoa. "Bapak mau beli motor buat siapa?" tanya orang itu lagi. "Buat anak laki-laki saya kok," jawab Pak Sanio. "Oh, kalau buat anak lelaki Bapak yang cocok ini Pak, sekarang lagi ngetren," jawab orang itu sambil menunjuk sebuah sepeda motor RX King. "Waduh, kalau itu sepertinya mahal ya kok?" tanya Pak Sanio lagi. "Ya, sedikit mahal, tapi bagus Pak, anak Bapak pasti suka dan akan terlihat tambah ganteng loh kalau naik motor ini," jawab lelaki itu. "Harganya berapa kok?" tanya Pak Sanio penasaran. "Harganya Rp5.700.000, tapi kalau untuk Bapak saya kasih 1,5 juta saja asal dibayar tunai saat ini juga," kata lelaki itu dengan nada meremehkan Pak Sanio. "Yang benar kok, jangan bercanda kok," kata Pak Sanio ragu. "Benar Pak, buat apa saya bercanda? Saya yang punya dealer ini." "Edi, Pujo, sini," kata lelaki itu yang ternyata adalah bos pemilik dealer. Dia memanggil 2 orang karyawannya. "Iya bos, ada apa?" jawab Edi saat mendekati bosnya bersama Pujo. "Kalian jadi saksi ya. Saya jual RX King ini pada Bapak ini seharga Rp1,5 juta, asalkan Bapak ini bisa bayar tunai saat ini juga," kata bos itu dengan sombongnya. "Siap bos," jawab Edi dan Pujo bersamaan. "Serius kok?" tanya Pak Sanio seperti tidak percaya kata-kata bos dealer yang sombong itu. "Iya serius, 1,5 juta saja buat Bapak asal bisa bayar tunai saat ini juga. Ini saksinya 2 orang pegawai saya," kata bos itu dengan pedenya sambil berkaca pinggang. Edi dan Pujo pun hanya tersenyum-senyum saja dan mereka juga tidak yakin kalau Pak Sanio memiliki uang tunai 1,5 juta saat ini. Diary, Pak Sanio pun segera membuka karung bagornya yang sedari tadi tersampir di pundak kanannya. Dan ternyata isi karung bagor itu adalah uang hasil penjualan kerbau dan juga tabungan Pak Sanio dengan total nilai sebesar Rp3 juta. Pak Sanio mengambil separuh uang yang dibawanya itu. Dan bos sombong itu terduduk lemas. Niatnya hanya ingin menghina Pak Sanio, namun kini dia harus menanggung kerugian akibat kesombongannya itu. Kedua pegawainya pun kaget dengan isi karung bagor Pak Sanio. Siapa yang menyangka Pak Sanio yang berpenampilan seperti orang tidak punya justru membawa uang banyak dalam karung bagornya. Pak Sanio pun akhirnya membawa pulang motor RX King baru keluaran tahun 94. Dan betapa senangnya Yanto ketika bapaknya pulang diantar mobil pickup yang membawa sepeda motor baru untuknya. Itulah kisah nyata yang dialami oleh Pak Sanio tetanggaku. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah Pak Sanio.
Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suradi di Kebumen. Terima kasih Mas Suradi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Suradi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memakai celana komprang hitam khas petani, baju kaos oblong warna putih kusam, dan juga mengenakan caping petani serta membawa karung bagor. Dengan memakai celana komprang hitam khas petani, baju kaos oblong